Ini moderatornya kelompok berapa? 6. Si Boy. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja. Sekarang presentasi kelompok 5 dengan judul Pendekatan Teori Psikologi dengan Masalah Klien. Yang beranggotakan Hana Rahmayanti, Hani Nur Afifah, Farina Maisaroh, Tatu Aisyah Iza. Selanjutnya, Jung. Udah lah. Jung. Jung next. Junge. Sabar guys, sabar. Maaf guys, lagi ada kendala. Tunggu ya. Oke, pendekatan konseling akan dibacakan oleh siapa guys? Hani. Oke, Hani. Akan dibacakan oleh Hani. Oke. Muncul. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konseling. Pendekatan konseling merupakan dasar bagi suatu praktek konseling. Nah, pendekatan konseling ini muncul seiring dengan perkembangan kehidupan yang semakin kompleks, sibuk, dan terus berubah. Pendekatan itu dirasakan penting karena jika dapat dipahami, berbagai pendekatan atau teori-teori konseling akan memudahkan menentukan arah proses konseling. Selanjutnya, Jungi, Nah, di sini ada pendekatan psikoanalisa. Corey mengatakan bahwa teori psikoanalisis ini merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotis. Dan di dalam pendekatan psikoanalisa ini terdapat 5 teknik dasar dari konsep psikoanalisis. Yang pertama ada asosiasi bebas, yaitu klien diupayakan untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alaman dan pemikir hari-hari. Klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Yang kedua ada interpretasi. Interpretasi ini merupakan teknik yang digunakan oleh konselor untuk menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Yang ketiga ada analisis mimpi. Analisis mimpi ini teknik untuk membuka hal-hal yang
tak disadari dan memberi kesempatan klien untuk menilik masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang keempat ada analisis resistensi. Analisis resistensi ini ditunjukkan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya resistensinya. Yang kelima ada analisis transferensi, yaitu teknik yang utama dari psikoanalisis, sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada pendekatan behavioral. Nah, behavioral ini kan behavior itu artinya tingkah laku. Jadi istilah behaviorism ini pertama kali diperkenalkan oleh John Crumbles. Nah, di sini John Crumbles dan Thorson mendefinisikan konseling tingkah laku sebagai suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah-masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Nah, di sini ada penekanan istilah belajar, di mana atas pertimbangan bahwa konselor ini membantu konseli untuk belajar atau untuk belajar atau mengubah perilakunya. Nah, di sini konselor itu akan membantu konseli dalam proses belajarnya dan menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga konseli dapat mengubah perilakunya serta memecahkan masalahnya. Nah, di sini dapat dilihat ya, menurut teori pada tahun 2005, konseling behavioral memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Dan, jadi di sini pada konseling dengan pendekatan behavioral ini, konselor ini akan memusatkan perhatiannya kepada tingkah laku konseli yang ingin diubah begitu. Yang kedua ini ada kecermatan dan penguraian tujuan treatment. Nah, yang ketiga ada perumusan prosedur treatment yang spesifik sesuai dengan masalah, dan yang keempat ada penaksiran objek dan hasil terapi. Nah, tujuan dari pendekatan behavioral ini seperti disebutkan tadi untuk mengubah atau mengeliminasi perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang diinginkan dan menguatkan perilaku yang diinginkan. Itu pendekatan behavioral berikutnya. Nah, yang berikutnya ada pendekatan humanistik. Nah, pendekatan humanistik ini pertama ini muncul karena ketidakpuasan atas teori behaviorisme yang memandang manusia secara mekanistik. Nah, di sini pada teori humanistik ini memandang bahwa setiap manusia memiliki potensinya masing-masing, dan manusia ini memiliki emosi, minat, harga diri, kemampuan berpikir. Ini ada 3 konsep utama dari pendekatan humanistik. Yang pertama ada kesadaran diri. Nah, jadi menurut konsep humanistik ini, manusia ini memiliki kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia untuk mampu berpikir dan memutuskan. Terus semakin kuat kesadaran dirinya, maka akan semakin besar pula kebebasan yang dimiliki yang ada pada orang itu. Nah, yang kedua ini ada kebebasan tanggung jawab dan kecemasan. Nah, menurut konsep humanistik ini, kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab ini bisa menimbulkan kecemasan. Nah, yang ini tuh yang akan menjadi atribut dasar pada manusia. Jadi ketiganya ini merupakan sifat dasar manusia begitu. Kemudian yang ketiga ada penciptaan makna. Nah, menurut maksud penciptaan makna ini, manusia ini itu unik dalam arti bahwa dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Nah, tujuan dari pendekatan humanistik ini, yang pertama nih berkaitan dengan konsep utama ini. Jadi yang pertama agar klien itu mengalami keadaan secara otentik yang menjadi dan menjadi sadar atas keberadaan dan potensinya. Jadi di sini tuh pendekatan humanistik ini membantu klien untuk bisa sadar akan dirinya sendiri. Maksud keberadaan secara otentik ini yang maksud itu
Jadi konsuli itu menyadari sepenuhnya keadaan dia yang sekarang, menyadari keadaan dia sekarang, terus memilih bagaimana hidup di masa sekarang, kemudian di mana dia bisa memikul tanggung jawab untuk memilih seperti itu. Yang kedua nih tujuannya untuk meluaskan kesadaran akan tanggung jawabnya, terus kesadaran seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, tujuannya itu membantu klien untuk menghadapi kecemasan. Seperti itu. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya ada pendekatan client center. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, terapi model ini dikembangkan pertama kali oleh Carl R. Rogers dengan sebutan client center therapy, yaitu suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan konseli agar tercapai gambaran yang serasi antara ideal self atau diri konseli yang ideal dengan aktual self atau diri konseli sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Pendekatan client center ini difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Klien, sebagai orang yang paling mengetahui dirinya, adalah orang yang harus menemukan tingkah laku yang lebih pantas bagi dirinya sendiri. Konselor yang memilih terapi model ini menggunakan teknik-teknik, tetapi menitik beratkan pada sikap-sikap konselor itu sendiri. Teknik-teknik dasar yang mencakup pada pendekatan client center ini yaitu mendengarkan aktif, merefleksikan perasaan-perasaan konseli, dan hadir bagi konseli. Maksudnya adalah menjadi pendengar yang baik agar si konseli merasa didengarkan sepenuhnya. Kemudian ada beberapa tahap dalam konseling terapi client center ini. Yang pertama adalah klien datang kepada konselor atas kemauan diri sendirinya. Terus apabila klien datang atas suruhan orang lain, maka konselor harus mampu menciptakan situasi yang sangat bebas dan permisif dengan tujuan agar klien memilih apakah ia akan terus meminta bantuan atau akan membatalkannya. Kemudian, situasi konseling sejak awal harus menjadi tanggung jawab klien. Untuk itu, konselor menyadarkan klien. Kemudian ketiga, konselor memberikan keberanian kepada klien agar ia mampu mengemukakan perasaannya. Konselor juga harus mampu bersikap ramah, bersahabat, dan menerima klien sebagaimana adanya. Lalu, konselor menerima perasaan klien serta memahaminya. Kemudian, konselor berusaha agar klien dapat memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri. Lalu, klien menemukan pilihan sikap dan tindakan yang akan diambil. Dan yang terakhir, diharapkan klien dapat merealisasikan pilihannya itu. Kemudian ada pendekatan Gestalt. Nah, pendekatan Gestalt ini merupakan bentuk terapi perpaduan antara eksistensial, humanistis, dan fenomenologi, sehingga memfokuskan diri pada pengalaman klien here and now, dan memadukannya dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu. Menurut pandangan Gestalt ini, untuk mengetahui sesuatu hal, kita harus melihatnya secara keseluruhan. Karena bila hanya melihat pada bagian tertentu saja, kita akan kehilangan karakteristik penting lainnya. Hal ini juga berlaku pada tingkah laku manusia. Untuk menjadi pribadi yang sehat, individu harus merasakan dan menerima pengalamannya secara keseluruhan tanpa berusaha menghilangkan bagian-bagian tertentu. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan. Tetapi pada individu yang tidak sehat sehingga mengalami ketidakseimbangan, maka akan muncul ketakutan dan ketegangan sehingga melakukan reaksi penghindaran dan menyadarinya secara nyata. Tujuan dari konseling Gestalt ini adalah membantu klien agar menemukan pusat dari dirinya. Sasaran utama terapi Gestalt adalah pencapaian kesadaran. Dengan kesadaran, klien memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan menerima bagian-bagian keberadaan yang diingkarinya serta untuk berhubungan dengan pengalaman-pengalaman subjektif dengan kenyataan. Dengan pendekatan Gestalt ini diharapkan klien bisa menjadi satu kesatuan dan menyeluruh. Apabila klien menjadi sadar, maka urusannya yang tidak selesai akan selalu muncul sehingga bisa ditangani dalam pendekatan
konseling Gestalt ini. Lalu ada beberapa permainan yang biasa digunakan dalam terapi Gestalt, yaitu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu ada permainan dialog yang itu pemisah antara top dog dan underdog. Terus ada permainan bermain proyeksi. Terus ada permainan teknik pembalikan, permainan ulangan, permainan melebih-lebihkan, permainan tetap dengan perasaan. Gitu. Kemudian ada pendekatan rasional emotif terapi yang akan disampaikan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada pendekatan rasional emotif terapi. RET ini digagas oleh Albert Ellis. Menurut Gerald Corey mengasumsikan bahwa terapi RET ini adalah terapi yang menitik beratkan untuk berpikir, menilai, memutuskan, menganalisis, dan bertindak. Dia juga menegaskan bahwa manusia itu memiliki sumber yang tak terhingga bagi aktualisasi potensi dirinya, dan bias mengubah ketentuan-ketentuan pribadi yang dihadapi oleh tatanan masyarakat. Lalu selanjutnya ada pendekatan realitas. Terapi realitas ini adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku yang sekarang. Pendekatan realitas berpatokan pada ide sentral bahwa para individu bertanggung jawab atas tingkah laku mereka masing-masing. Ide inilah mendasari teori konseling yang ditemukan oleh William Glasser, yang dikenal dengan istilah 3R, yaitu responsibility atau tanggung jawab, reality atau kenyataan, responsibility. Responsibility adalah kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus merugikan orang lain. Reality atau kenyataan adalah yang akan menjadi tantangan bagi individu untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap individu harus memahami bahwa ada di dunia nyata, di mana mereka harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rangka mengatasi masalahnya. Realita yang dimaksud adalah sesuatu yang tersusun dari kenyataan yang ada dan apa adanya. Dan yang terakhir, right atau kebenaran merupakan ukuran atau norma-norma yang diterima secara umum, sehingga tingkah laku dapat diperbandingkan. Individu yang melakukan hal ini mampu mengevaluasi diri sendiri bila melakukan sesuatu melalui perbandingan tersebut, dan ia merasa nyaman bila mampu bertingkah laku dalam tata cara yang diterima secara umum. Dan tujuan dari terapi realitas ini adalah menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat kembali agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Lalu yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang didapat dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubah dirinya. Lalu yang terakhir, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadarannya sendiri. Terima kasih. Ini udah. Silahkan untuk lanjut. Oke, karena presentasinya udah, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Iya, Tata. Kata Tata langsung aja ke kelompok 6. Oh, Langsung aja, Puy. Di akhir aja pertanyaannya. oke. Oke, sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Ahmad Gus Salim. Di sini saya sebagai kelompok 6. Ya, di sini kelompok 6 pematerinya siapa saja? Maaf, saya kurang tahu.
Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar Agus. Terdengar, yuk Agus bisa yuk. Iya, tolongnya suara jangan dikacangin, kasihan saya di sini. Enggak kok, Gus. Terdengar. Bolo. Apa Gus? Enggak. Hayu bukber dak. Gerak mulai di Ya, mungkin langsung saja kepada udah siap belum nih kelompok 6? Siap Agus. Oke. Mantap. Udah, Gus. Oke, mungkin langsung saja dipersilakan kepada kelompok 6 untuk menyampaikan presentasinya. Kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan, Jung. Kelihatan banget, Jung. Oke, di sini kelompok 6 mau mempresentasikan mengenai teknik-teknik bimbingan dan konseling. Kan kalau misalkan tadi kelompok 5 udah ya mempresentasikan pendekatan apa saja. Nah, sekarang kelompok 6 mau menjelaskan tentang teknik-teknik dari pendekatan tersebut. Nah, yang pertama itu teknik sendiri adalah cara yang dilakukan oleh konselor dalam konseling untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli. Jadi teknik bimbingan dan konseling itu adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan konselor terhadap konseli agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya ada teknik umum konseling yang pertama akan dijelaskan oleh Ica. Oke, baik. Selanjutnya ada teknik umum konseling. Nah, teknik umum konseling ini sudah tidak lazim lagi kita gunakan ketika kita sedang melakukan konseling. Nah, di sini ada perilaku attending, kemudian juga ada empati, refleksi, dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama ada perilaku attending. Perilaku attending ini bisa kita contohkan seperti ketika kita menghampiri klien, di mana dalam hal tersebut itu sudah mencakup ada kontak mata, kemudian juga ada bahasa tubuh, dan juga ada bahasa lisan. Nah, dari hal tersebut, perilaku attending ini sangat penting karena hal ini akan memberikan dampak yang positif ketika sedang melakukan konseling. Di mana dengan adanya dampak yang positif itu, konseli akan merasa dirinya itu dihargai, kemudian juga akan menciptakan suasana yang aman, dan juga akan mempermudah pengekspresian perasaan yang dilakukan oleh konseli ketika sedang melakukan konseling. Nah, kemudian ada empati. Empati ini merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh konselor ataupun guru BK agar konselor atau guru BK tersebut bisa merasakan nih apa yang dirasakan oleh si konselinya tersebut. Nah, tidak hanya merasakan. Nah, di sini juga konselor harus ikut juga dalam bisa memasuki permasalahan yang dialami si konseli tersebut, sehingga si konseli tersebut tidak merasa bahwa dirinya sendiri nih yang mengalaminya. Nah, dari hal tersebut, empati ini juga harus sejalan nih dengan adanya perilaku si attending tersebut. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi ini adalah sebuah teknik untuk memantulkan kembali nih kepada klien tentang perasaan klien, kemudian pikiran klien, dan juga pengalaman klien, di mana refleksi ini adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh konselor ataupun guru BK terhadap perilaku verbal dan non-verbal dari si klien tersebut. Kemudian ada eksplorasi. Eksplorasi ini adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan juga pengamatan kepada klien. Nah, hal ini dilakukan untuk konselor ataupun guru BK tersebut mengetahui nih permasalahan apa yang sedang dialami si konseli tersebut. Kemudian juga bagaimana caranya agar si konseli tersebut tidak menutup diri, dan juga agar mampu mengemukakan pemikirannya tersebut. Kemudian ada
mengungkapkan pesan atau yang disebut juga dengan paraphrasing, di mana ini adalah teknik yang digunakan untuk menyatakan kembali nih apa yang diungkapkan oleh si konseli tersebut. Namun ini merupakan inti yang didapat dari cerita si konseli tersebut, karena kan biasanya konseli bercerita mengenai permasalahan itu panjang gitu, kemudian juga berbelit-belit. Nah, maka dari itu tugas guru BK ataupun konselor harus mampu untuk memparaphrasing dari inti cerita yang diceritakan oleh si konseli tersebut. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan terbuka ini adalah teknik yang digunakan untuk memancing siswa agar siswa tersebut ataupun konseli tersebut mau berbicara, mengungkapkan perasaannya, pengalamannya, dan juga pikirannya. Nah, biasanya pertanyaan terbuka ini diajukan ketika si konselor ataupun guru BK membutuhkan jawaban yang menyeluruh gitu, ataupun panjang bisa dijelaskan oleh si konselinya tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan tertutup. Nah, perbedaannya adalah pertanyaan tertutup ini adalah ketika konseli menggunakannya itu hanya untuk jawaban yang minim atau singkat seperti jawaban iya ataupun tidak. Karena pertanyaan tertutup ini bisa dijawab dengan kata iya ataupun tidak, sehingga akan lebih memperjelas gitu. Selanjutnya ada dorongan minimal. Dorongan minimal ini adalah sebuah teknik yang dilakukan oleh guru BK ataupun konselor yang dilakukan dengan dorongan secara langsung nih, baik dengan kata-kata. Nah, contohnya kayak kata lalu, terus, ya, ataupun lainnya. Nah, hal ini dimaksudkan agar si konseli tersebut dapat melanjutkan atau bercerita lebih lanjut mengenai permasalahan yang dialaminya tersebut. Kemudian ada interpretasi. Nah, interpretasi ini adalah mengulas pemikiran, perasaan, dan juga pengalaman klien, di mana ini merujuk pada teori-teori dalam konseling. Jadi bukan dari sudut pandang si guru BK tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar si klien tersebut mau berubah dari pemikiran sebelumnya. Selanjutnya ada mengarahkan. Nah, mengarahkan ini adalah sebuah teknik yang digunakan oleh guru BK untuk mengajak dan mengarahkan kliennya tersebut untuk melakukan sesuatu. Contohnya kayak ketika sedang menggunakan suatu pendekatan, konselor ataupun guru BK mengajak si kliennya tersebut untuk bermain peran nih, seperti contohnya konselor menyuruh kliennya untuk membayangkan ataupun menghayalkan sesuatu. Nah, kemudian yang terakhir ada menyimpulkan sementara. Menyimpulkan sementara ini adalah teknik yang digunakan oleh konselor ataupun guru BK untuk menyimpulkan sementara nih pembicaraan yang telah dilakukan dengan konseli tersebut agar pembicaraan tersebut lebih terarah gitu dan semakin jelas. Kemudian untuk teknik selanjutnya akan dijelaskan ataupun dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu memimpin. Memimpin itu di mana konselor mengarahkan pembicara atau konseli dalam wawancara konseling sehingga tujuan dalam konseling itu dapat tercapai. Yang kedua itu fokus, di mana konselor itu membantu konseli untuk memusatkan pembicaraannya, pokok permasalahannya, apa yang akan dia bicarakan. Terus yang ketiga itu ada konfrontasi, di mana si konselor membantu si konseli untuk mendorong apa yang jadi perhatiannya. Jadi kayak apa nih antara perkataannya dan perbuatannya itu seperti apa. Terus ada menjernihkan. Menjernihkan itu untuk menjernihkan ucapan-ucapan konselor yang samar-samar, kurang jelas atau ambigu. Terus kalau memudahkan itu di mana konselor membantu konseli untuk membuka komunikasinya agar supaya lebih percaya lagi gitu tuh, lebih terbuka lagi. Terus kalau diam itu di mana konselor membantu konseli untuk
kayak berpikir gitu, apa sih yang akan diucapin. Jadi kayak ada beberapa detik untuk dia berpikir lagi nih apa kelanjutan dari perkataan dia gitu. Jadi kayak ada jedanya gitu selama 5-10 detik seperti itu. Terus kalau mengambil inisiatif itu dilakukan di mana konselor kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, atau kurang berpartisipasi. Jadi konselor ini mengajak klien untuk berinisiatif nih, apa yang menuntaskan diskusi ini gitu. Biar supaya konselor lebih bersemangat lagi dalam konselingnya. Terus ada memberi nasihat, di mana konselor akan memberikan nasihat kepada konseli dalam menyelesaikan permasalahannya. Terus ada pemberian informasi. Jadi kalau konselor tidak memiliki informasi atau tidak berkata jujur, jadi konselor tuh harus kayak apa sih, memberikan upaya gitu untuk kayak apa sih nih informasi-informasi yang harusnya dikatakan seperti itu. Terus ada merencanakan. Nah, di mana konselor akan membantu klien untuk membuat rencana atau tindakannya ke depannya gitu. Kayak kemajuan konselor itu seperti apa ke depannya, seperti itu. Terus yang terakhir itu menyimpulkan. Di mana konselor konselor dan konseli itu bersama-sama menyimpulkan hasil pembicaraan yang dilakukan dalam konseling itu. Oke, selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik dari pendekatan psikoanalisis. Yang pertama itu asosiasi bebas. Asosiasi bebas itu klien diupayakan untuk menjernihkan atau menikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari sekarang ini sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Lalu yang kedua itu ada interpretasi. Nah, interpretasi ini adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Konselor menetapkan, menjelaskan, dan bahkan mengajar klien untuk tentang makna perilaku dan manifestasi dalam hal-hal tersebut. Lalu ada analisis mimpi. Analisis mimpi yaitu suatu teknik untuk membuka hal-hal yang tak disadari dan memberi kesempatan klien untuk memiliki masalah-masalah yang belum terpecahkan. Proses terjadinya mimpi adalah karena di waktu tidur pertahanan ego menjadi lemah dan kompleks yang terdesak pun muncul di permukaan. Lalu ada analisis resistensi. Analisis resistensi itu ditunjukkan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya resistensinya. Konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensi. Penafsiran analisis atas resistensi ditunjukkan untuk membantu klien agar menyadari alasan-alasan yang ada di balik resistensi sehingga dia bisa menanganinya. Lalu yang terakhir ada transferensi. Analisis transferensi ini analisis teknik yang utama dalam psikoanalisis mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Selanjutnya akan jelaskan Kunjung next. Oke. Selanjutnya di sini Jenny mau jelasin tentang pendekatan behavioral yang udah dijelasin sama kelompok sebelumnya. Pendekatan behavioral itu apa? Jadi sekarang Jenny cuma ngejelasin tekniknya aja. Di sini ada teknik desensitisasi sistematik atau juga disebut dengan systematic desensitization. Teknik desensitasi ini dimaksud adalah mengajar klien untuk memberikan respon tentang kecemasan. Jadi kan klien itu dalam keadaan santai,
itu tuh kita tuh dibantu pada saat teknik ini tuh biar membayangkan pengalaman-pengalaman tentang kecemasannya dia gitu. Baik dari yang pertama kecemasannya ringan sampai kecemasannya paling mencemaskan untuk dirinya sendiri. Lalu yang kedua ada assertive training atau assertive training. Assertive training itu adalah berusaha memberikan keberanian kepada klien dari kita konselor, memberikan klien kita tuh keberanian untuk mengatasi kecemasan itu atau kesulitan itu. Lalu ada aversion therapy. Teknik ini bertujuan untuk menghukum perilaku yang negatif dan memperkuat perilaku yang positif. Maksudnya menghukum itu tuh kayak membatasi gitu. Perilaku yang negatif itu ditekanin, jangan sampai ada, harus ada. Jadi kita kayak menekankan itu lebih ke perilaku positif. Lalu homework itu adalah latihan di rumah. Jadi kan nanti kita kayak ngasih latihan gitu di rumah kayak untuk menyesuaikan keadaan dia setelah kecemasan itu. Jadi kayak kan kita kan udah ngasih training nih, memberikan penguatan sama menghukum. Nah, nanti kita latih supaya setiap di rumah itu dia juga bisa melakukan apa yang pada saat proses konseling itu terjadi gitu. Jadi di rumah itu dilakukan berulang-ulang kali, itu yang lakukan homework. Selanjutnya teknik pendekatan esensial humanistik. Nah, pendekatan esensial humanistik ini tuh tidak ada teknik khusus yang ditetapkan, tapi pendekatan teknik ini, pendekatan dari esensial humanistik ini bisa meminjam teknik-teknik dari pendekatan lainnya. Jadi kayak kalau misalnya kita pakai pendekatan esensial humanistik ini, kita bisa meminjam teknik-teknik dari pendekatan lain. Selanjutnya adalah pendekatan client center. Yang tadi kan udah dijelasin sama kelompok sebelumnya. Teknik client center itu adalah teknik-teknik dasar, mencakup mendengarkan aktif, refleksi perasaan. Itu tuh termasuk dari teknik-teknik client center. Dan tadi udah dijelasin juga kan di pendekatan umum. Jadi nggak usah dijelasin lagi untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya adalah pendekatan Gestalt. Next, Jung. Nah, pendekatan Gestalt kan juga tadi udah dijelasin tuh sama si Raisa kalau nggak salah, tentang permainan dialog, terus yang itu tuh berfokus pada paling utama itu underdog dan top-dog gitu. Terus ada bermain proyeksi, kita meminta klien untuk memproyeksikan diri orang lain itu sebagai orang yang dicemaskan. Misal masalah itu, misal kalau misalnya aku punya masalah sama Tunjung, berarti aku membayangkan guru BK-nya itu sebagai Tunjung, mau diomel-omelin ke guru BK juga nggak apa-apa, itu namanya teknik proyeksi gitu. Terus ada teknik pengembalikan. Pengembalikan itu kayak posisinya kita jadi kan kalau misalnya proyeksi itu kan kita melampiaskan permasalahan kita ke orang yang punya masalah, maksudnya yang dituju. Tapi kalau misalnya pengembalikan itu adalah berbanding terbalik, jadi kita berperilaku seperti kebalikannya gitu. Jadi misalnya Jenny itu berperilaku sebagai orang yang tersakiti, tapi sekarang Jenny yang nyakiti gitu. Pengembalikan dari sifatnya. Terus ada lagi permainan ulangan. Permainan ulangan ini adalah meningkatkan kesadaran atas pengulangan yang dilakukan oleh mereka, memenuhi tuntutan permainan peran-peran sosial. Jadi kayak mereka tuh jadi sadar untuk mencoba memenuhi pengharapan orang lain. Kayak ulangan itu lebih ke bermain peran gitu. Lalu ada permain melebih-lebihkan. Permain melebih-lebihkan itu kayak meningkatkan kesadaran atas tanda-tanda dan syarat-syarat halus yang dikirim oleh seseorang melalui bahasa tubuh. Klien diminta untuk melebih-lebihkan gerakan-gerakan atau mimik muka secara mengulang-ulang yang biasanya mengintensifkan perasaan yang berpaut dengan tingkah laku yang membuat makna menjadi lebih jelas. Jadi kayak misalnya kita mau bilang kalau kita tuh marah, tapi kita kayak cuma kalau misalnya kan kalau orang marah cuma gitu doang. Jadi ini kayak melebih-lebihkan marah itu kayak gimana, jadi kita bisa melihat tingkatan marahnya klien kita tuh seberapa banyak, seberapa besar, seberapa presentasenya itu seberapa banyak gitu loh. Lalu ada teknik dengan perasaan.
teknik ini digunakan untuk menunjuk pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan yang sangat ingin dia hindari. Jadi kayak si klien aku gitu. Konselor mendesak klien untuk tetap dengan atau menahan perasaan yang ingin ia hindari itu. Jadi kayak misalnya dia tuh punya masalah, pengen marah, tapi nggak bisa. Nah kita tuh suruh marah, biar dia marah. Maksudnya biar dia tuh tetap dengan perasaan itu, dia bisa menunjukkan perasaan yang dia pendam gitu. Itu namanya tetap dengan perasaan. Nah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu teknik rasional emotif terapi. Silakan. Oke, selanjutnya itu pendekatan rasional emotif terapi, yaitu RFT. Yang pertama itu ada afektif, yaitu ada 3, yaitu asertif, adaptif, terus ada bermain peran, dan ada imitasi. Yang kedua itu ada behavioristik, ada Neusman social modeling, dan yang ketiga itu ada kognitif, yaitu homework, assessment, dan latihan asertif. Terus kalau yang afektif itu, sabar ya guys. Kalau asertif itu sebenarnya sih pengertiannya nggak ada kalau di makalah saya. Jadi gimana ya? Terus kalau bermain peran itu jadi kita tuh kayak bermain peran gitu dalam konselingnya. Kayak semacam sosial drama. Kalau sosial drama kan di kayak kehidupan sosialnya, kalau ini bermain peran di konselingnya. Terus ada social modeling, di mana kalau social modeling itu bertujuan untuk perilaku tertentu di mana konselor menjadi modelnya dan klien berjanji akan mengikutinya. Terus ada latihan asertif, di mana melatih dan membiasakan diri konselor terus-menerus untuk menyesuaikan diri dan perilaku tertentu yang diinginkan. Jadi konselor itu akan membantu melatih klien nih biar supaya si klien ini lebih biasa lagi terhadap perilakunya. Jadi kalau misalkan si konseli pengen punya perilaku kayak yang A untuk tujuan tertentu, jadi kayak si konselor akan membantu nih si konseli ini gitu tuh dalam konselingnya. Terus yang terakhir itu ada reinforcement, yaitu memberi reward terhadap konselor atas perilakunya nih yang udah yang kayak, jadi si konselor ini akan memberi reward gitu loh, kayak kalau si konselor ini udah berubah gitu tuh perilakunya dari yang pertama kayak tidak sadar menjadi sadar gitu. Terus kayak yang pertama perilakunya kayak kurang baik mungkin menjadi baik, kayak lebih positif lagi, kayak ternyata ada tahapannya nih dari perilaku yang ternyata pertama begini menjadi ya yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada teknik-teknik yang dapat pada pendekatan realitas. Yang pertama itu ada terlibat dalam permainan peran dan dengan klien. Jadi di sini tuh konselor dapat melakukan permainan peran bersama dengan konseli gitu. Lalu ada menggunakan humor, selanjutnya ada mengonfrontasi klien dan menolak dalih apapun. Jadi konselor dapat menentang konseli jika terdapat adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam pernyataan dan tingkah laku konseli. Dan konselor dapat menolak dalih apapun yang konseli katakan. Lalu membantu klien dalam merumuskan rencana-rencana yang spesifik bagi tindakan. Jadi konselor itu dapat membantu konseli dalam merumuskan kemungkinan rencana-rencana yang bersifat khusus terhadap tindakan atau masalah yang dihadapi konseli. Lalu
selanjutnya ada bertindak sebagai model dan guru. Konselor dapat memberikan contoh yang baik terhadap konseli agar dia dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh konselor. Lalu selanjutnya ada memasang batas-batas dan menyusun situasi terapi. Lalu terakhir ada melibatkan diri dengan klien dalam upaya mencari kehidupan yang lebih efektif. Jadi di sini konselor bertanggung jawab penuh dalam mendampingi konseli dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, kemudian selanjutnya ada teknik dalam pendekatan analisis transaksional. Nah, di sini yang pertama ada analisis struktural. Nah, dalam pendekatan analisis transaksional ini bisa digunakan dalam konseling kelompok ataupun konseling individual. Dalam analisis transaksional ini adalah di mana teknik ini membantu konseli agar si konseli tersebut sadar atas isi dan fungsi dari egonya sendiri, di mana ada ego orang tua, kemudian ada ego dewasa, dan juga ada ego anak. Nah, dalam hal tersebut, konseli belajar untuk mengenali dari ketiga jenis ego tersebut. Nah, kemudian analisis struktural ini membantu konseli dalam mengubah pola-pola yang dirasakan menghambat oleh si konseli tersebut, di mana konselornya membantu untuk menemukan ego mana nih yang menjadi landasan dari tingkah laku yang dilakukan oleh si konseli tersebut. Nah, dalam analisis struktural ini ada dua tipe masalah yang bisa diselidiki dalam analisisnya. Yang pertama ada pencemaran dan yang kedua ada penyisihan, di mana pencemaran ini terjadi apabila isi dari perwakilan ego yang satu bercampur dengan ego yang lainnya. Kemudian untuk yang penyisihan ini terjadi ketika ego anak yang tersisih bisa merintangi ego dari orang tua ataupun sebaliknya, di mana ego orang tua tersisih bisa merintangi ego anaknya. Nah, yang dimaksud dari hal tersebut adalah apabila garis-garis ego yang kaku tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan bebas. Nah, selanjutnya ada bermain peran. Bermain peran ini sama seperti dalam bimbingan kelompok atau sosiodrama tersebut, di mana konseli tersebut memainkan peran melibatkan anggota lain untuk memainkan peran dari perwakilan sebagian ego, di mana ego tersebut menjadi sumber masalah bagi anggota lainnya. Kemudian bentuk permainannya adalah permainan yang menonjolkan gaya-gaya khas dari ego orang tua, kemudian ada dari ego dewasa dan juga dari ego anak. Kemudian ada percontohan keluarga. Nah, percontohan keluarga ini, teknik ini adalah klien diminta untuk membayangkan suatu adegan yang melibatkan sebanyak mungkin orang yang terlibat di dalam masa kehidupannya di masa lampaunya, kemudian yang membentuk diri klien tersebut. Nah, dari situ ditetapkan nih situasi yang menggunakan para anggota kelompok sebagai pemeran dari para keluarga yang dirasa membantu dalam berpengaruh pada masa si konseli tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir ada analisis skenario. Nah, analisis skenario ini dilaksanakan dengan menggunakan suatu daftar skenario yang berisi item-item yang berkaitan dengan posisi hidup si klien tersebut, di mana permainan yang semuanya merupakan komponen fungsional dari fungsional utamanya. Nah, positifnya atau kelebihan dari analisis skenario ini adalah naskah ini bisa dibuat ataupun bisa dirubah karena naskah terjadi dengan adanya sesuatu yang dibiasakan dan juga tidak karena faktor pembawaan ataupun faktor bawaan. Cukup. Terima kasih.
kembali ke moderator. Oke, yang selanjutnya kita buka jawab, dan buat teman-teman yang bertanya terkait dengan sinyal, maka bisa sepertinya Adip ingin bertanya. Adip, tidur ya Adip? Jelas. Yuk teman-teman, siapa yang ingin bertanya? Sok, materi udah siap menerima pertanyaan kalian. Teman-teman, aduh jangan diam aja ya. Saya juga jangan kacangin. Ini pertanyaan, dipersilakan. Apa sih Tidak ada pertanyaan, kita tutup aja presentasi hari ini. Gimana Gus teman-teman? ice breaking, Gus ice breaking. Setuju. Mungkin Ini teman-teman ada nanya duluan nggak? ya. Kalau nggak ada tutup aja kali. Emang dari pagi. Alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Mungkin Pak Kiwong mau menyampaikan ice breakingnya, silakan. Ini gue nanya dah. Iya, silakan Bolo langsung bertanya yuk ke materi ya. Yang di kelompok sebelumnya. Iya, sama aja. Langsung aja. Satu moderator. Tanya ke kelompok 5. Mantap banget moderator. Moderatornya mengayomi nih. Mau nanya yang di pendekatan psikoanalisis tuh kalau nggak salah, kan tadi dijelasin ada berapa teknik tuh. Nah, pertanyaannya gini aja nih. Itu tuh dalam setiap konseling semua tekniknya dipakai atau dipilih. Nah, dipilihnya tuh kalau misalnya dipilih berdasarkan apa, masalah atau apa gitu. Kayak misalkan kalau misalkan masalah tentang A gitu, berarti pakai analisis mimpi atau seperti apa gitu. Makasih. Gimana kelompok 5? Tadi ada pertanyaan dari Neng Bolo. Katanya kalau ada permasalahan. Gimana Bol tadi Bol? Lupa. Gimana sih moderator? Iya, pokoknya kan ada. Iya, gimana tadi pemateri yang mendengarkan pertanyaan Bolo langsung saja dijawab. Juga. Iya, pemateri juga ngerti kok, udah pada pintar. Iya. Iya udah guys, makasih guys. Di mana Bol? Ulangi Bol. Nih, kan ada 5 teknik tuh, 4 teknik apa 5 tuh di pendekatan psikoanalisis. Nah, itu tuh kayak tahapan dalam satu konseling, atau dalam satu konseling itu dipakainya cuma satu gitu tuh. Nah, kalau misalkan emang dipilih cuma satu,
itu tuh berdasarkan apa, masalah atau apa gitu, kayak misalkan masalah perilaku apa anak yang suka bohong pakainya analisis mimpi atau apa gitu tuh, apa gimana gitu. Oh, yang itu yang psikoanalisis ya. Iya. Oke, sebentar ya. Iya, Raisa. Gimana ini pemateri langsung dijawab apa dikolektif dulu? Di kolektif dulu, silakan kalau misalnya ada yang mau nanya lagi. Ya, silakan dari teman-teman yang ingin bertanya lagi. Ridwan yang punya kawasan Sari, mungkin ada pertanyaan? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Mungkin langsung jawab aja kali ya pertanyaan dari Bolo. Ya, persilakan kepada Ratu Raisa yang ingin menjawab pertanyaan dari Neng Bolo. Ya, jadi kan di pendekatan psikoanalisa ini kan ada 5 teknik dasar konseling ya. Nah, teknik-teknik ini tuh dilakukannya itu berdasarkan permasalahan dari si klien. Jadi dalam satu konseling, misalnya satu konseling yang menggunakan yang menggunakan pendekatan psikoanalisa itu, enggak semua teknik dari psikoanalisis ini dipakai gitu. Jadi tergantung dari permasalahan yang dialami oleh si klien tersebut. Dia membutuhkan dia permasalahannya apa, terus kira-kira teknik yang cocok untuk permasalahan tersebut apa gitu. Misalnya analisis resistensi misalnya kan. Jadi gitu, ditunjukkan untuk menyadarkan klien terhadap apa sih alasan terjadinya resistensi tersebut. Jadi tergantung dari permasalahan yang dialami si konselingnya itu, Bol. Nggak semuanya dipakai, nggak semua teknik dipakai. Gimana, Bolo? Iya, makasih Raisa. Jawab. Gimana Neng Bolo, udah puas dengan jawabannya? Mungkin ada lagi pertanyaan lagi. Iya, puas. Puas, makasih Raisa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Sok. Yuk teman-teman yang bertanya, sayang loh, jangan sampai kita lewatkan pemateri-pemateri yang luar biasa yang sudah menyampaikan materinya tadi. Pokoknya buat teman-teman sayang lah yang mau bertanya. Agus berbakat banget sih jadi moderator. Baru kelihatan sekarang ih. Udah kali satu pertanyaan aja. Tetep aja Gus lah. Tahu baterai gue udah mau habis nih. Yaudah Gus, hujan. Mungkin di sini saya tidak punya hak, gimana PJ Tata?
apakah kita tutup saja presentasi hari ini? Ya udah, kalau misalnya udah nggak ada yang nanya yang lagi, dibutuhkan? ditutup aja, Gus. Kalau misalnya udah nggak ada yang Oke, nanya siap. lagi, ditutup aja. Oke, siap. Oke, kita tutup aja ya teman-teman presentasi hari ini. Mungkin kurang dan lebihnya dari saya dan dari pemateri, mohon dimaafkan. Kalau memang ada lebihnya itu datangnya dari Allah, dan kurangnya kalau ada kurangnya itu dari saya sendiri sebagai manusia. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.